Dan tidak ada pejabat politik yang tinggal diam kalau ada bencana. Iya. Kalau ada bencana, wah, langsung ada semua itu, angkat karung, Ya. ambil skop, ambil Iya. cangkul. Pak Sul harus pikul sendiri. Pikul sendiri. Iya, itu karung beras Pak Sofian. Itu kalau karung gabah itu ringan, ini karung beras. Beras itu lebih berat daripada Lebih berat. Bencana sebagai panggung dan pejabat atau petinggi parpol sebagai aktor utama. Pakaiannya kan kotor. Iya. Netizen bilang itu dilumpuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali kita jumpa di editorial Beranda 25. Masih seperti sebelumnya, seperti kemarin. Bersama saya Makbul Halim, bosnya Beranda 25. Di depan saya Pak Sofian, bosnya Beranda Indonesia.com. Kemarin kita berbincang tentang sosok, kali ini kita berbicara tentang peristiwa ya. yang di dalamnya ada sosok. Iya. Banyak sosok. Banyak sosoknya. Banyak sosok. Dan yang kita perbincangkan ini ya tentu saja unik. Karena kalau tidak unik kita tidak bicarakan. Kita tidak bahas. Kemarin kita ada banyak tema, misalnya guru Ya, guru. PNS di Luwu Utara itu dipecat oleh Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atas perintah pengadilan, dan kemudian oleh Presiden Prabowo, lalu kemudian dipulihkan dan dikembalikan statusnya menjadi kembali guru Ya. dengan status pegawai negeri sipil, ya gitu ya. Ya. Kenapa itu terjadi? Ya karena rupanya keadilan itu memang melekat di hati netizen. Keadilan. Jadi kalau Anda menderita terus netizen tidak tertarik, itu berarti penderitaan Anda tidak mengandung keadilan. Iya. Nah, Anda yang selalu rutin bersama dengan kami, rutin-rutinlah kunjungi kanal YouTube kami Beranda 25 di kanal YouTube. Dan kalau ingin mendapatkan informasi online, Ya. kunjungi website kami berandaindonesia.com. Ya, Pak Sofian ini di depan saya adalah pemimpin redaksinya. Siap. Tapi sore ini kita akan berbincang tentang nestapa yang melanda Pulau Sumatera di bagian utara, Iya. di mana ada bencana longsor, kemudian banjir ya. yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, yang ditambah dengan badai, dan akhirnya terjadilah banjir yang meluap, Ya. menghantam segala hal yang di sisi kiri, sisi kanan sungai. Ada kelihatan kalau kita sering nonton di YouTube atau di saluran televisi, ada gedung sekolah yang ambruk kemudian menjemplung ke sungai. Ya, betul. Ya, selain gedung ada juga rumah hunian, rumah warga, dan banyaklah. Dan banyak fasilitas umum lain yang terkena dampak. Banyak fasilitas umum lain yang terdampak. Sampai tadi malam, korban meninggal itu sudah mencapai 604 orang. 604 orang, dan ada 450 mungkin lebih yang masih hilang. Ya. Sementara sisanya sekitar 2.600 itu terluka, dan ada sekitar 1,5 juta dari 3 provinsi terdampak. Ya. Menarik bencana ini karena banyak analisis. Ada analisis yang dari kiri ke kanan, ada yang dari kanan ke kiri, Ada dari atas ke bawah. ada juga yang baru bangun tidur pagi-pagi langsung mengeluarkan kesimpulan analisis. Iya. Bahwa banjir ini tidak disebabkan oleh kerusakan hutan. Ya. Ada juga seperti itu. Betul. Hanya baru berjalan sekitar 500 meter sudah ambil kesimpulan bahwa banjir ini tidak disebabkan oleh
kerusakan lingkungan, misalnya kerusakan hutan atau pembalakan liar Ya. dan seterusnya. Tetapi kita berdoa mudah-mudahan warga yang terdampak di sana yang jumlahnya sudah hampir 2 juta orang, Ya. kemudian yang mengungsi sekitar 700.000 yang mengungsi dari tiga provinsi ini, kita doakan supaya mereka dikuatkan hatinya dan bersama dengan keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan yang jumlahnya tadi sekitar 400 yang meninggal 400, itu ya. ya, mudah-mudahan diberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya. Dan ya kita berharap ya seluruh warga dan bangsa Indonesia berharap bahwa ke depan tidak ada lagi bencana yang akibat kelalaian manusia itu. Kelalaian manusia apa, Pak? Ya, kelalaian manusia. Karena saya pernah mengatakan begini, bahwa bencana itu adalah protes protes dari bahasa alam. Oh iya. Apa bagus ya? Bahasa protes dalam bahasa alam. Protes dalam bahasa alam. Ya, protes dalam bahasa alam itu bencana. Ya. Saya bilang kelalaian, kalau yang ada ya mungkin Tuhan mulai bosan. Iya. Tuhan mulai bosan ya. Jadi kita berharap bahwa penanganan pasca bencana ini itu bisa berjalan lancar dan Ya. pemerintah bergerak secara terkoordinasi. Ya. Cuma memang setiap ada apa istilahnya Pak Sufyan, tidak ada gading yang tidak retak. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna Ya. dan tidak ada pejabat politik yang tinggal diam kalau ada bencana. Iya. Ya. Apa sih yang bagus, Krim? Sisi apa yang bagus kita bahas ini Pak Sofyan? Ya itu tadi soal pejabat ini menarik. Ya. Kadang-kadang pejabat itu kelihatan bekerja kalau ada bencana. Oh, jadi kalau tidak ada bencana istirahat. Kadang-kadang lebih banyak di kantor menikmati AC kantor atau di rumah. Kalau ada bencana, wah langsung ada semua itu, angkat karung, Ya. ambil skop, ambil Ya. cangkul, angkat barang dan seterusnya. Itu kan kelihatan bekerja, Pak. Tidak ada yang jadi driver eskavator Barangkali ada juga. atau jadi operator kren. Itu kelakuan atau apa gitu? Apakah itu refleks atau karena memang sudah Barangkali pejabat ini atau petinggi partai ini menunggu di tikungan? barangkali bukan refleks lagi itu. Bukan refleks ya. Ya, mungkin sudah jadi budaya. Atau mungkin pejabat-pejabat itu atau petinggi-petinggi partai itu sudah punya sensor ya. Kayak peringatan dini. Kayak peringatan Bukan dini. peringatan dini, kayak peringatan ya. Jadi begitu ada bencana langsung punya alarm, yang pertama disiapkan dulu adalah gambar partai. Kamar partai dan citra. Ya. Kemudian hubungi percetakan tengah malam jam 1 untuk dikirim kalau kasih bencana. Untuk dikirim kalau Foto kasih pejabat, bencana, ya. foto politisi, Foto-foto. foto petinggi partai, Ya. gambar logo partai. Dan memang enak mengelola ini bencana, Pak Mampu. Oh, begitu. Mengeluarkan anggaran mudah. Oh, wah. Itu sih kalau mengeluarkan anggaran. Kan ada namanya belanja tak terduga, Pak Mampu. Iya. Oh. Belanja tak terduga itu kan kalau ada status darurat bencana kan mudah itu keluar. Iya. Jadi belanja tak terduga itu seperti rezeki yang datang dari tempat yang tidak diduga. Iya, tidak diduga. Dari arah yang tidak diduga. Jadi kan biasanya kan ada belanja daerah, Ya. APBD misalnya. Kalau belanja tak terduga kan ya tidak perlu harus ada program baru diajukan baru keluar itu anggaran. Cukup ada tanggap darurat saja. Ya. Itu mudah keluar. Jadi anggaran tak terduga ini modalnya cuma satu. Mudah cuma satu. Yaitu bencana. Dan tanggap darurat bencana itu dan harus ada tanggap darurat. Ya. Kan ada bencana juga kadang-kadang kan tidak dianggap sebagai tanggap darurat. Ya, bencana misalnya tidak terpilih jadi anggota legislatif. Itu kan bencana. Bencana juga, tapi tidak tanggap darurat. Oh, tapi tidak memerlukan tanggap Ya, darurat. darurat. Nah. Iya.
Oh ya, itu salah satu sisi ya. Salah satu sisi yang menarik. Tapi ngomong-ngomong Pak Sofian, karena Ya. yang merekam ini HP saya, kelihatannya ada WA masuk. Oh, Saya periksa dulu ya. Oh, iya, baik. Rupanya ada pesan masuk. Ya. Jadi pesan WA yang masuk ini mengusulkan kepada forum editorial Baranda 25 ini untuk membahas berita terbaru. Berita terbaru, ya. Ada salah seorang Menko. Ya. Kan di Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Ya. itu kan ada 3 Menko kalau tidak salah ya. Atau 4 ya. Ada Menko Kesra, masih ada Menko Kesra ya? Ada. Ada Menko Polhukam, kemudian ada Menko SDM, dan ada Menko Sumber Daya ya. Perekonomian. Sumber Daya. Nah, ini yang WA yang masuk ini mengusulkan supaya Menko Sumber Daya ini Pak Sulhas. Ya. Ya, Pak Sulhas. Ya. Ini menarik Pak Sulhas ini, Ya, Pak Sofian. Menarik. Karena keikhlasan beliau, dia turun ke lapangan, Indah sekali. Iya. Sampai angkat beras. memboyong bantuan. bantuan. Katanya saya harus membantu warga yang terdampak yang menjadi korban ini sebelum dibantu oleh negara. Betul. Jadi dia datang membawa bantuan dan Pak Sulhas pikul sendiri. Pikul sendiri. Iya, itu karung beras Pak Sofian. Iya. Itu kalau karung gabah itu ringan, ini karung beras. Karung beras. Berarti- Beras itu lebih berat daripada Lebih berat. Jadi kita bisa bayangkan kuatnya bodinya ini Pak, Pak Sulhas. Iya, kokoh. Ya. Mungkin beliau menteri paling kokoh badannya. Badannya untuk mengangkat beras itu. Memikul. Memikul, ya. Kayak mengangkat dulu kan. Iya. Lifting dulu naik ke atas, Baru baru dipikul. ya baru letakkan di bahu. Bahkan sampai peluk-peluk ibu-ibu juga. Oh, saya tidak sempat nonton. Ya, peluk Ya. ibu-ibu juga dan seterusnya. Itu tampak betul bahwa Pak Sulhas ini sangat peduli terhadap korban bencana. Ya. Peduli, sangat peduli beliau. Ini fenomena apa sih ini Pak Sofian? Ini fenomena yang apa? Yang menarik sebenarnya untuk kita lihat. Pak Sulhas ini sosoknya sangat luar biasa ini. Ya. Kalau dilihat dari peristiwa ini ya, Pak Sulhas ini sangat peduli terhadap korban, ya misalnya tadi dengan mengangkat atau memikul beras, bahkan sampai memeluk warga dan seterusnya. Itu warga mungkin keluarganya ya. Itu perlu diverifikasi barangkali. Ya. Perlu diverifikasi kalau apa itu keluarganya apa bukan. Nah, tetapi pada intinya saya memang tidak menonton video itu sampai tuntas. Ya. Saya hanya melihat Pak Sulhas saja berjalan memanggul karung di atas bahunya. Dan setelah itu bergabung dengan warga, seakan-akan juga Pak Sulhas menderita akibat bencana itu. Menderita. Iya. Jadi, tapi ini ada perdebatan Pak Sofian. Iya. Pakaiannya kan kotor. Iya. Netizen bilang itu dilumpuri. Iya. Oh, dilumpurin. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang dilumpuri. Dilumpuri kan itu maksudnya diberi lumpur. Berlumpur, ya. Atau diolesi lumpur. Ya. Jadi kalau di Tempo kemarin ada judul berita poles-poles beras busuk, Beras busuk. ya, yang kemudian diralat oleh Tempo. Ya. Nah ini memoles-moles pejabat dengan lumpur. Berarti, tapi tidak poles itu kalau lumpur Pak Mapul. Bagaimana? Ya. Atau jangan Faktanya, ini maksudnya faktanya dari video itu kelihatan itu berlumpur pakaiannya. Iya. Tapi ya pemirsa, ini pemirsa atau apa ini? Pemirsa. Penonton. Penonton, siapa sih yang bisa mendikte bahasa netizen? Ya. Netizen bilang, itu dilumpuri. Ya. Ya. Terus, nah ini yang terungkap di platform media sosial. Kan kalau ada orang yang berempati, kemudian turun membawa bantuan, Ya. itu kan mestinya kita memberi apresiasi, kita beri ya, simpati positif. Simpati, betul. Ini netizen memang aneh-aneh. Malah netizen tidak memberi apresiasi positif terhadap Pak Sulhas. Atau jangan-jangan ada hal lain dari sosok Pak Sulhas ini? Nyinyir.
nyinyir, kemudian meledek. Ya, dia bilang ada yang mengatakan, ini sih pencitraan. Ya, ngapain sih pergi susah-susah? Ya. Pak Sulhas, Anda kan menteri, Menteri harusnya punya satgas, punya Ya, ajudan, punya Punya pegawai pegawai. yang bisa mengangkat karung Betul. itu. Kenapa mesti Anda yang mengangkat? ya karena mungkin itu bentuk kepedulian dari Pak Iya. Sulhas, Pak Mabur. Netizen bilang, Pak Sulhas mau nggak Anda mengangkat karung itu tapi tidak ada yang merekam? Nah, itu pertanyaan menarik. Ini netizen kadang-kadang memang dia putar ini fakta supaya menjadi topik pembicaraan hangat. Nah, jadi begitulah netizen. Kadang-kadang ada yang menurut kita mesti kita memberi penghargaan, oleh netizen malah dijadikan bahan rujak. Jadi Pak Sulhas seharian kemarin itu dirujak. Ya. Ya, dirujak. Nah, sampai persoalan masa lalu Pak Sulhas juga itu diungkit. Dikorek-korek. Dikorek itu kan, Eh, korek itu kan kalau di Makassar itu kan untuk menyalakan api. Iya. Korek. Iya. Oh, itu jangan. Ya, oke lah. Diungkit. Diungkit. Ya. Iya. Apa sih masa lalunya Pak Sulhas? Yang diungkit? Iya, barangkali ini. Jadi Pak Sulhas ini kan pernah di zamannya PSB kan pernah jadi menteri juga. Oh, kalau tidak salah Menteri Kehutanan ya. Menteri Kehutanan, betul. Iya. Dan salah satu menteri yang memberikan akses investasi terhadap pengelolaan hutan itu yang luasnya 1, sekian juta. Jadi lebih dari 1 1 juta hektar. lebih 1 juta lebih hektar di mana-mana Konsesi saja itu Pak Sofian. di Sumatera. Oh, khusus Sumatera Khusus saja. Sumatera saja. 1 juta lebih. 1 juta lebih. Dibandingkan dengan menteri-menteri sebelumnya, Ya. itu yang paling besar ya hanya 600-an hektar, ada yang 300 hektar. Tapi Pak Sulhas ini sangat baik sekali. 1 juta lebih, 1,5, 1,6 juta. Kasihan ya yang menteri berikutnya tidak punya jatah lagi. Oh iya, bisa jadi. Ya. Bisa jadi karena Pak Sulhas yang lebih duluan memberikan konsesi 1,6 juta misalnya. Ya. Jadi yang lain yang kecil-kecil saja. Ratusan ribu hektar saja. Bisa jadi juga. Ya, ini memang netizen ini ingatannya panjang, awet. Ya. Kemudian kalau ada manusia yang aneh-aneh, itu mereka cepat itu mencari di big data. Ya. Apa kelemahannya Pak Sofian ini? Mereka dapat ya 1 juta lebih. 1 juta lebih. Padahal waktu itu Pak Sulhas kan menteri itu di 2009 ya. Ya. Sampai 2014 kalau tidak salah ya. Betul. Ya. Itu kan sempat ada film dokumenternya juga, Pak. Oh iya, yang ditegur sama politisi Amerika itu. Iya, betul. Kenapa kamu membiarkan hutan di Indonesia itu dibabat secara liar? Iya, betul. Iya. Dan merusak ekosistem dan sebagainya. Itu dia dimaki-maki kan itu. Dimaki apa dihardik? Ya dalam tanda kutip dimarahi barangkali. Ya dimarahi ya. Dimarahi. Oh, mohon maaf kalau saya punya bahasa kasar. Dimarahi. Dimarahi dalam film dokumenter itu. Artinya tapi dan Pak Sulhas tidak bisa berkutik pada waktu itu di dalam film itu ya. Ya, di dalam video dokumenter itu. Iya. Nah, inilah netizen yang selalu punya keinginan berbeda. Ya. Harusnya kan kita berterima kasih kepada Pak Sulhas. Betul. Mau memberi konsesi mau memberi bantuan ya. bahkan memanggul langsung bantuan kita itu. berempati, Pak Mahmud, Ya. harusnya, tapi ya itulah netizen kita. Ya. Dan pemirsa, penonton, bencana memang itu adalah panggung. Ya. Menurut Pak Yusran ya, Yusran Darmawan, seorang blogger dari Kota Makassar. Iya, betul. Dia menyebut itu bencana itu sebagai panggung. Ya. Bencana sebagai panggung dan pejabat atau petinggi parpol sebagai aktor utama. Aktor utama. Berarti ada panggung, ada aktor, berarti ada citra, Pak Mukbul. Ya. Mereka memperagakan perilaku yang pro rakyat di tengah bencana. Ya. Nah, tapi ya itulah kita
saya sempat membaca tapi tidak tuntas. Sepertinya Pak Yusran Darmawan di situ mengeluh, ya. Ya. Karena kalau saya lihat pilihan-pilihan katanya, dia tidak sempat termenung bahwa apakah ini kata yang tepat untuk menggambarkan Pak Sulhas. Pak Sulhas juga yang dibahas di situ. Saya lupa apa judul tulisannya ya. Di situ kalau tidak salah, saat bencana jadi panggung dan pejabat jadi aktornya. Itu judul tulisan itu. Dan itu yang terjadi juga kalau dipikir-pikir, ya itu yang terlihat juga di bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh ini. Ya. Jadi di tengah perbincangan kita ini, saya akan menyampaikan beberapa kata kunci yang mungkin bisa memandu kita untuk berpikir lain-lain lagi selanjutnya. Nah, seperti tadi bahwa setiap bencana pasti ada korban. Ya. Ya. Dan setiap korban yang mendapat bantuan dari politisi, ya, maka bantuan itu adalah investasi pemilu. Investasi pemilu. Iya. Ya. Itu kalau politisi yang membantu. Kalau pejabat yang membantu berarti mungkin mau jabatannya lebih tinggi lagi. Atau mau dipindahkan ke jabatan yang basah. Oh, basah. Ya. Nah, ini banjir kan basah, Pak Babul. Tapi kan ada juga jabatan kering. Begitu. Nah, jadi kita ingat tahun 2018 ada bencana tsunami di Palu. Ya. Itu 2018. Ya. Ya, itu di sana atribut partai di mana-mana. Atribut partai di mana? Lengkap dengan ketua umumnya. Ya. Karena kan bencana di Palu itu hanya setahun sebelum pemilu 2019. Ya. Betul. Itu juga terjadi di Lombok. Ya. Lombok kalau tidak salah tahun 2018 juga ya. Karena hanya beda 8 bulan atau 9 bulan dari Palu. Kalau di Lombok itu lebih duluan Lombok. Lebih duluan Palu. Lombok, Palu dulu. Palu setelah Palu mungkin 9 bulan atau 10 bulan kemudian kota Lombok dan sekitarnya itu dilanda gempa bumi yang menyebabkan kerusakan banyak bangunan. Ya. Objek pariwisata rusak. Ya. Sama yang terjadi di Palu juga begitu, Pak Sofian. Ya. Di sana juga bertebaran atribut partai. Ya. Nah, saya tidak tahu apa itu terjadi di Palu. Di Lombok itu duluan tiba gambar parpol dan pimpinannya daripada bantuan. Daripada bantuannya. Di lokasi bencana. Wadah. Iya. Jadi ya ini kan momen Pak Sofian. Iya. Ya tadi kan kata kuncinya itu keywordnya bahwa di mana ada bencana di situ ada korban. Dan korban yang mendapat bantuan dari politisi itu adalah investasi pemilu. Jadi pemirsa penonton, selain dari menyentuh rasa kemanusiaan kita, bencana juga itu punya dimensi elektoral. Dimensi elektoral, ya. Ada dimensi elektoral ya. Ya, karena ya begitu, seperti tadi di Palu itu, ya. bertebaran di mana-mana. Dan apa sih kalau terjadi bencana, kadang-kadang juga ada hal-hal teknis yang terjadi di lapangan. Ya, kadang-kadang rombongan pejabat itu menghambat evakuasi. Iya. Evakuasi. Karena mau ini terlihat bekerja, Pak Mabul. Tidak kan, kalau terjadi bencana biasanya akses angkutan darat itu kan terbatas. Oke, ya betul terbatas. Bahkan ada tersisa hanya salah satu. Dan itu pun juga itu dihubungkan secara darurat. Ya. Nah, kadang-kadang ada korban yang mau dievakuasi, tetapi rupanya harus dikasih pinggir dulu. Ya. Karena ada pejabat yang lewat. Ya, mengunjungi lokasi bencana. Jadi begitu. Kecuali korban yang tidak liar, ya itulah yang dipeluk-peluk nanti oleh pejabat. Dia dapat foto, video. Ya, yang dapat foto dan sebagainya. Ya. Menghalangi evakuasi. Ya. Dan bahkan iring-iringan pejabat juga sering membuat tersumbat di distribusi bantuan. Dan ya itulah. Tapi
Ya begitulah bencana punya dua sisi. Intinya bencana punya dua sisi. Ya, ada sisi kemanusiaan, Ya. sisi humanisnya, dan ada sisi elektoralnya. Sisi elektoral, investasi, Investasi untuk pemilu. Ya. Jadi Nah, banyak. apakah itu yang terjadi dengan Pak Sulhas ini? Ya kelihatannya kalau Pak Sulhas, tapi kan Pak Sulhas yang harus bicara sendiri. Oh, iya. Apakah memang dia ikhlas atau tidak? Apakah ilah? Ya. Iya, iya, iya. Karena forum kita ini adalah forum non partisan, jadi Ya. kita anggap saja Pak Sulhas ini ikhlas, Ikhlas. Ya. demi bangsa dan negara, untuk membantu orang yang sedang kesusahan. yang Ya. terjadi. Nah, hanya penggambarannya tadi itu berlebihan netizen. Ya. Harusnya bersimpati netizen sama Pak Sulhas. Pak Sofyan, sepertinya ada WhatsApp lagi masuk. Oke. Saya periksa dulu. Baik. Ya. Lanjut lagi Pak Sofyan. Jadi ada lagi catatan keyword kata kunci berikutnya, Ya. yaitu pejabat selalu lebih suka menangani bencana Iya, iya, iya. daripada mencegahnya. Iya, iya, iya. Lebih suka menangani bencana daripada mencegah. Daripada mencegahnya. Iya, iya. Padahal mereka tahu bahwa bencana ini bisa dicegah Ya, dan cara-caranya untuk mencegahnya sudah ada. sudah ada. Ya. Bahkan seluruh perangkat yang ada di dalam Iya. pejabat itu ada. 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 Nah, Ya. tetapi kalau untuk melakukan pencegahan itu kan biasanya efek popularitasnya rendah. Iya, Barangkali itu ya Pak Iya, Sofyan. iya, 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 iya. Kalau memang dilihat secara populis ya, Ya. sepertinya memang pejabat atau politisi itu lebih enak kalau menangani bencana, Pak Mambu. Karena kan seluruh mata akan tertuju kepada bencana itu. Ya. Jadi untuk secara populis ya lebih mudah itu bagi para pejabat dan politisi. Ya. Terutama para pejabat yang barangkali tidak ada pekerjaannya, Pak Mambu. Langsung ada pekerjaan. Mudah. Pergi cangkul-cangkul ada pekerjaan. Pergi angkat Jadi, gitu ada pekerjaan. Jadi mencegah bencana itu susah viral ya. Susah viral. Susah viral. Beda kalau menangani bencana. Iya, menangani bencana. Iya, karena mana mungkin ada pejabat yang memanggul besi batangan Iya. untuk pergi mencegah bencana. Bencana. Iya, iya. Itu saya kira susah untuk menjadi viral. Iya. Aksi-aksi seperti itu. Iya. Nah, beda memang kalau turun ke itu Bencana. pegang cangkul, menarik gerobak. Menarik ya. Iya. Itu lebih mudah untuk diviralkan. Ya, memangku anak kecil Ya. yang orang tuanya meninggal misalnya. Betul. Supaya Itu untuk mengundang empati. mengundang simpati dan empati. Iya. Apapun itu, mau simpati mau empati, ujung-ujungnya adalah naik pangkat. Dapat jabatannya lebih tinggi. Kalau politisi itu elektoral. Ada juga sisi menarik dari bencana itu, Pak Mambu. Ya. Orang sudah mudah untuk melupakan. Wah, kayak bagaimana itu? Ya, maksudnya mudah untuk melupakan. Warga ini melupakan segala hal yang pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, ya, pada saat kemarin memilih pejabat misalnya, memilih politisi untuk duduk di DPR, Ya. kan mereka tidak lupa. Mereka lupa kalau yang mereka pilih itu kebijakan publiknya barangkali tidak tepat untuk mencegah bencana. Ya. Salah pilih ya. Salah pilih. Ya. Salah pilih pejabat. Salah pilih pejabat, salah pilih politisi yang duduk di DPR barangkali. Nah, Pak Sofyan barangkali biasa lihat itu truk Ya. yang ada tulisan-tulisan di belakangnya itu. Ya. Ya, yang Mural-mural ya. Ya, mural ya. Iya. Mural. Ya, kalau tempat Anda dilanda banjir, jangan lupa uang 20.000 yang Anda terima pada saat pemilu. Iya. Jadi dalam sekali maknanya ya. Iya. Bahwa orang boleh salah pilih, tetapi
jangan lupa uang 20.000 ya. atau 50.000 atau 100.000 yang Anda terima pada saat pencoblosan. Ya. Jadi tidak ada lagi tanggung jawab pejabat-pejabat itu. Tapi saya kembali lagi ke yang tadi, kenapa? Karena itu bencana sih sebenarnya kayak apa ya? Kenapa orang jadikan panggung? Apakah memang itu? Apakah bencana itu memang masuk salah satu menu oleh konsultan branding ya? Apa namanya? Iya, konsultan politik. Konsultan politik. Ya, sebenarnya tanpa di branding sebenarnya bencana itu bagi seorang pejabat politisi ya sudah menjadi brand tersendiri. Karena itu tadi ya lebih mudah menjual bencana untuk populis, Ya. lebih mudah mengeluarkan uang pada saat tanggap darurat bencana. Dan itu kadang-kadang tidak ditelusuri, Pak Bambang. Ya. Jadi beruntunglah di zaman sekarang. Ya. Kalau Ya. ada bencana, kita dikunjungi oleh banyak pejabat. Pejabat. Kenapa? Karena sekarang orang sudah bebas untuk meliput. Meliput. Ya. Ya. Ada sosmed, ya. Sosmed. Jadi awalnya seperti di Palu atau di Lombok, Ya. atau kalau ada bencana banjir di Jakarta, awalnya itu saya pikir bahwa pejabat-pejabat itu atau politisi itu turun itu karena keikhlasannya. Ya. Ya, rupanya memang mereka semua demi konten. Konten. Ya. Yang ada yang demi konten. Jadi, tapi yang konten ini agak susah ditelusuri orientasinya, Pak Sofian. Ya. Kalau politisi itu kan elektoralnya. Elektoral yang Tapi betul. kalau bukan politisi hanya untuk konten saja. Konten saja. Iya. Mendatangkan subscriber, likers, like dan seterusnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika para konten kreator ini turun ke lokasi bencana, ya, entah mengengagement seorang public figure atau Ya. tidak, Ya. akhirnya jumlah korban itu bukan lagi sesuatu Yang lebih berharga. yang terkait dengan kemanusiaan. Ya. Betul. Tapi ini adalah konten Demi konten. demi konten. Kan ada anggota DPR RI kemarin Ya. yang jalan-jalan ke Los Angeles ya, Ya. yang dia mereka berfoto bareng di lokasi bencana kebakaran kota. Oh, ya, betul. Uya aku nggak salah ya. Ya. Dan kawan-kawan itu kan Ya. diprotes oleh warga Los Angeles. Ya. Kenapa kalian mengambil gambar di depan rumah saya? Ya. Sementara Kami sedang bersedih nih kami menghadapi sedang bencana. menghadapi bencana. Ya. Ya. Tega-teganya Anda bikin konten seperti itu. Tapi sepertinya itu tidak berlaku di sini, Pak. Iya ya. Ya karena ya itu tadi bencana itu dijadikan agenda populis untuk menaikkan elektoral, Ya. tapi tergantung keikhlasan. Ya. Kalau ikhlas, Jadi percayalah Pak Sofian, percayalah netizen, ya penonton pemirsa, bahwa kalau ada pejabat itu pasti ikhlas. pasti ikhlas. Apapun yang dituduhkan orang sampainya terbukti bahwa dia tidak ikhlas, Iya, baru kita sudah baru ikhlas. kita ikhlas. Jangan pernah lelah berbuat baik, Iya. baik di lokasi bencana maupun di luar lokasi bencana, Iya, ya itu poin utama itu. sampai Anda disebut sebagai calon Calon legislatif. legislatif, ya, calon pejabat. Calon pejabat. Ya, Nah, di akhir perbincangan kita ini kita akan mencatat beberapa bencana yang pernah terjadi di Indonesia, dan itu menjadi ajang panggung bagi para politisi dan pejabat-pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat Ya. publik. Ya, misalnya Gunung Merapi, bencana Gunung Merapi kalau saya tidak salah tahun 2010, ya. ya, Di situ juga ada banyak pejabat yang Ya. datang membawa bantuan, dan sebagian besar pejabat yang membawa bantuan itu lebih banyak kamera yang datang daripada bantuan. Iya. daripada bantuannya. Daripada bantuan. Lebih banyak hasil fotonya daripada hasil sumbangannya. Nah, dan tim evakuasi, tim rescue itu Iya. jumlahnya
jumlahnya lebih kecil daripada jumlah wartawan yang meliput untuk pejabat. Iya, iya. Ya. Karena rupanya pejabat waktu itu lebih menarik untuk didipu daripada bencana itu sendiri. Ya. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa kadang kedatangan para pejabat dengan rombongannya itu menghambat evakuasi. Ya. Ya, menghambat distribusi bantuan. Kemudian banjir di Jakarta yang sudah berkali-kali datang, kita dengan mudah bisa mendapatkan entah melalui sosmed Ya. atau melalui TV saluran umum. Mereka datang ke lokasi bencana mengkritik pemerintah DKI, Ya. mengkritik pemerintah, mengkritik kementerian dan Ya. seterusnya dan seterusnya. Lalu ditutup dengan jumpa pers di atas air. Iya, iya. Nah, ini kan juga penampakan unik. Ya. Ya, perilaku aneh sekaligus unik. Aneh sekaligus unik. Nah, dan ya seperti yang kita sudah ulas tadi, misalnya bencana di Palu tahun 2018, Ya. itu lebih duluan tiba gambar pejabat daripada bantuan logistik. Ya. Dan di sana juga itu atribut partai ada di mana-mana. Ya. Atribut partai yang lengkap dengan foto ketua umum partai. Ya. Jadi pemandangan-pemandangan seperti ini kalau misalnya terjadi pada Pak Sulhas kemarin itu sudah lazim. Ya, sudah biasa terjadi. Ya, dan itu ciri khas bangsa kita. Nah, gempa di Lombok juga seperti itu. Ya. Jadi malah di Lombok itu disesalkan karena tidak ada liputan kalau tidak ada pejabat. Padahal Ya, ya. tenda-tenda pengungsian yang kurang, Ya. air bersih yang kurang itu Kurang. jarang menjadi liputan. Ya, ya. Ya, dan warga di sana di Lombok senang sekali itu kalau ada pejabat karena keluhan mereka hanya bisa tercover oleh media kalau ada pejabat yang datang. Pejabat yang datang. Ya. Ya, ya, ya. Nah, ini bukan pejabatnya yang disalahkan, tapi medianya. Banjir di Garut tahun 2016 seperti itu juga. Ya. Ya. Jadi di situ spanduk bergambar foto pejabat itu bertebaran di mana-mana. Di mana-mana. Iya. Jadi bahkan bencana itu tidak terlihat lagi Ya, ya, di ya. tengah-tengah gempuran spanduk. Berarti spanduknya lebih besar dan lebih Ya. banyak daripada bencananya. Ada kawan saya yang ke Garut pada saat itu mengatakan, saya hampir salah paham, saya kira memasuki wilayah yang besok akan pencoblosan. Saking banyaknya itu Rupanya, timbul. rupanya di situ loh lokasi bencana. Dan menariknya di Garut itu hampir semua pejabat punya tim kreator yang membuat video sangat dramatis tentang bagaimana sedihnya pejabat yang datang ke sana, Ya. bagaimana sedihnya pimpinan Para politisi, partai, ya. para politisi dan seterusnya. Nah, jadi begitu barangkali obrolan kita pada hari Ya. ini, Pak Sofian. Ya. Kalau ada kata yang kurang dilengkapi ya. Dan kami menerima masukan. Nah, silakan masukan itu disampaikan ke komen di sini ya. Ya. Ya, komen di sini. Dan tema tentang bencana pejabat dan politisi sore ini kita akhiri. Kesimpulannya tidak ada, tetapi tapi ada kata penutup. Mungkin ada dari Pak Sofian, ada kata penutup dulu. Ya, kata penutup dari saya, pokoknya bencana ini adalah sumber penghasilan elektoral. Ya. Itu saja. Kita bangsa ini sudah mengalami banyak bencana, mulai dari tsunami Aceh, Ya. tsunami Palu, gempa di Lombok, kemudian banjir yang berkali-kali terjadi di Jakarta, Ya. lalu gempa yang terjadi di Yogyakarta, kemudian banjir dan longsor yang terjadi di Garut, kemudian kebakaran hutan, karhutla, Ya. karhutla di Sumatera dan sebagian Kalimantan Barat terjadi setiap tahun. Semua menghasilkan bencana, semua menghasilkan nestapa, dan yang menjadi korban adalah masyarakat biasa. Masyarakat. Jarang sekali kita mendengar ada pejabat, ada masyarakat Politisi. high class politisi Ya. yang menjadi korban bencana.
Iya. Karena kalau mereka jadi korban bencana, maka mereka tidak bisa mengunjungi lokasi bencana lagi. Iya, tidak ada yang mau mendatangi bencana itu. Ya. Mereka tidak bisa mendatangi bencana karena mereka korban. Korban. Itulah sebabnya kenapa jarang politisi kena bencana. Iya. Kita hanya kadang-kadang mendapatkan politisi atau pejabat yang kena bencana, paling kalau bencana ada ditangkap oleh KPK. Iya. Ya, itu bencana luar biasa. Ya, atau terlibat perbuatan asusila. Iya. Itu juga bencana. Itu yang bencana. Tetapi tidak membutuhkan penanganan. Ya. Iya. Dan kita akhiri sampai jumpa kembali di editorial Beranda 25 berikutnya bersama dengan Pak Sofyan dari berandaindonesia.com. Jangan lupa untuk selalu membesuk kanal kami Beranda 25 di kanal YouTube. Beranda 25 ada 3 segmen, segmen berita, kemudian segmen perbincangan yaitu Baper, ya, Beranda Ya. Perbincangan, dan segmen ini yaitu editorial Beranda 25. Demikian, kita akan jumpa kembali bersama Pak Sofyan di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Jadi Pak Sofyan mau jadi pejabat. Itu kalau kita pejabat, kita ada privilege masuk ke lokasi bencana. Oh iya, kan dikawal. Ya, dikawal, ada tim konten, ada tim khusus. Ya, tim khusus. Iya. Dan kadang-kadang ada juga korban bencana itu yang merasa tertolong batinnya ketika dia datang pejabat ketimbang dikasih bantuan logistik. Ya. Nah, jadi Sumatera ini untung Sumatera ini bencananya itu jauh dari pemilu. Jauh dari Iya. jauh dari pemilu. Kan pemilu kan nanti tahun 2029. 2009. Ini masih ada beberapa tahun. Coba bayangkan kalau bencana ini terjadi di tahun 2028. Bah. Oh, duluan sampai terdepan daripada logistik bantuan.